Paling tidak, kalau Netanyahu berani datang ke Indonesia dan semua para pelaku genosida di Palestina berani datang ke Indonesia, kita punya hak untuk menangkap mereka. Udah audiensi gitu ya, dengan bagian dari Direktorat HAM dan juga perwakilan dari beberapa Kejaksaan Agung dan juga dari Humas terkait soal penerapan yurisdiksi universal di Indonesia dan bagaimana idealnya universal jurisdiction ini untuk diterapkan di Indonesia, khususnya terkait soal isu di Palestina yang dimana ini sudah sangat urgent gitu ya untuk pemimpin negara, khususnya untuk Indonesia yang punya punya perhatian cukup besar gitu terkait soal isu di Palestina, baik dari warganya ataupun dari pemimpin negaranya sendiri. Nah, tapi memang di dalam penerapan jurisdiksi universal ini harus mengedepankan komitmen dari pemerintah Indonesia ataupun dari badan penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung ini yang paling berperan ketika jurisdiksi universal ini diberlakukan, yaitu ada di dalam KUHP yang baru saja berlaku mulai dari tahun ini, di mana jurisdiksi universal ini bisa mengadili ataupun menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kami berharap sebetulnya Kejaksaan Agung dapat segera mengimplementasikan terkait soal jurisdiksi universal ini, tidak hanya untuk kasus Palestina begitu ya, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya, dan bisa dimulai dengan isu paling besar, yaitu isu di Palestina, karena ini bisa menjadi presiden yang baik di mana Indonesia dapat mengedepankan perdamaian, mengedepankan prinsip hak asasi manusia, mengedepankan keadilan dan juga akuntabilitas negara dalam penerapan hukum dan juga mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Kenapa? Karena dalam aspek politik gitu, Indonesia ini sekarang adalah sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Ini bukan posisi yang cuma-cuma gitu ya, bukan posisi yang ya udah ini hanya sebagai formalitas aja. Tapi sebagai Presiden Dewan HAM PBB berarti Indonesia juga punya tanggung jawab yang cukup besar. Salah satunya adalah terkait soal penyelesaian pelanggaran HAM berat, konflik terbesar di dunia yaitu Palestina dan Israel, dan juga bagaimana Indonesia itu harus berperan dalam mengedepankan berbagai macam solusi, berbagai macam titik terang bagi carut-marutnya rezim HAM hari ini di dunia. Nah, jadi kita menunggu nih bagaimana apakah akan sinkron gitu ya antara Indonesia sebagai Dewan HAM PBB, penerapan jurisdiksi universal, tetapi di sisi lain Presiden Prabowo baru saja bergabung dengan Board of Peace yang dibuat oleh Amerika. Yang takutnya ketika Prabowo bergabung bersama dengan Board of Peace ini mewakili pemerintah Indonesia, ini sangat bertentangan dengan posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Karena pada dasarnya keberadaan Board of Peace ini menegasikan legitimasi dari PBB itu sendiri dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, penerapan ataupun pengimplementasian dari standar-standar norma hukum HAM internasional, dan juga bagaimana seharusnya PBB lah yang dijadikan ruang dan sarana untuk penyelesaian dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi secara global. Nah, jadi ada hal yang bertentangan di sini antara Indonesia sebagai Dewan HAM PBB, di sisi lain juga ada hal yang bertentangan di mana Board of Peace ini juga tidak ada representasi dari Palestina, tidak ada representasi dari warga yang terdampak, yaitu di sini juga adalah orang-orang Palestina yang anggapannya adalah bahwa Board of Peace ini hanyalah sekelompok elit yang berusaha untuk menormalisasi isu pelanggaran HAM berat yang terjadi secara global.